Saudara, di dalam 1-2 hari ini viral seorang yang mengaku ustadz yang namanya itu Fauzan Al-Azmi. Saudara, terbongkar kedok kebohongannya di mana dia mengaku dia adalah mantan Kristen, mantan ketua misionaris seluruh Indonesia, mengaku anak kardinal, ya, sekolah di Italia dan lain sebagainya. Saudara, dibongkar kedoknya, kebohongannya. Salah satunya yang sebagaimana yang ditulis di dalam media online Pojok Satu, ya. Media online Pojok Satu itu menulis bahwa seorang Gus Durian, ya, seorang Muslim Gus Durian itu membongkar kebohongan daripada Ustadz Fauzan Al-Azmi ini. Nah, Fauzan Al-Azmi ini, saudara, mengaku nama aslinya adalah Insinyur Ignatius Yohanes STH, begitu. Tetapi itu adalah kebohongan, saudara, dan saya tidak mau berpanjang lebar untuk membongkar kebohongannya di sini. Nah, saudara bisa merujuk kepada media-media online atau saudara bisa merujuk kepada media-media sosial yang lain untuk melihat kebohongan-kebohongan daripada Ustadz Fauzan Al-Azmi ini, saudara. Tetapi yang menarik bagi saya itu adalah bahwa sekitar 1 tahun yang lalu Ustadz Stephen Indra Wibowo itu yang mengaku adalah mantan pastor, ya, mantan pastor Katolik yang ternyata juga terbukti berbohong, saudara. Saya sudah pernah membahas mengenai Stephen Indra Wibowo ini di dalam satu video saya. Jadi Stephen Indra Wibowo ini pernah menginterogasi daripada Fauzan Al-Azmi ini sekitar 1 tahun lalu, dan itu saudara bisa lihat di channel YouTube Vertizon TV. Nah, yang menarik bagi saya ini Stephen Indra Wibowo juga berbohong, saudara, ya, berbohong mengenai sepak terjangnya semasa dia menjadi Kristen. Saya tidak tahu dia Kristen sungguh-sungguh atau omong kosong seperti itu. Yang jelas dia berbohong, ya. Dia mengaku papanya aktif di GKI dan Gereja Betel. Ini 2 gereja yang sebetulnya secara teologi itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang satu menganggap diri Protestan, yang satu menganggap diri Kristen karismatik, begitu. Lalu papanya itu anehnya yang aktif di Gereja Protestan, ya, itu menyuruh dia untuk menjadi bruder. Menjadi bruder itu kan pelayan di Gereja Katolik. Jadi inkonsistensi semacam ini yang dinyatakan di dalam kesaksian daripada Stephen Indra Wibowo. Belum lagi kesaksiannya mengenai sekolahnya di Inggris, yang itu semua itu isapan jempol, ya. Dan channel-channel Gereja Katolik pun sudah membongkar kebohongan, penipuan daripada sepak terjang, ya, masa lalu daripada Stephen Indra Wibowo ini. Nah, Stephen Indra Wibowo inilah yang 1 tahun lalu kira-kira itu pernah menginterogasi daripada Fauzan Al-Azmi ini. Maka bagi saya melihat ini betapa sesuatu pernyataan disintegritas, ya. Seorang penipu yang menipu tentang masa lalunya menginterogasi seorang penipu yang lain. Wow, seperti ini, saudara. Dan saya kembali melihat problem daripada Fauzan Al-Azmi ini. Mengapa begitu gampang menipu? Mengapa begitu gampang menipu, saudara? Karena dia melihat banyak contoh. Begitu banyak Irena Handono berbohong juga mengenai sepak terjang di Kristen pada masa lalu, begitu. Semua yang dia katakan itu juga bohong. Saya juga sudah mengungkapkan itu di dalam satu video saya yang khusus membahas hal ini. Katakanlah Yahya Waloni, ya, berbohong tentang dia mantan pendeta yang mempendetakan pendeta, itu omong kosong semua, saudara, isapan jempol, ya. Tetapi banyak orang Islam yang percaya dan mereka laris jadi pendakwah, diundang kemana-mana. Nah, mungkin Fauzan Al-Azmi ini, ya, dia tertarik untuk mendapatkan keuntungan, maka dia berani menipu. Karena melihat orang seperti Yahya Waloni yang lain-lain juga menipu kok, ya, menipu mengenai sepak terjang mereka pada waktu yang lalu pada saat mereka ngaku-ngaku jadi Kristen, begitu. Jadi dianggap wajar, saudara. Saya yakin kalau ustadz-ustadz pembohong ini, mu'alaf-mu'alaf pembohong ini tidak ditindak secara hukum, mungkin akan banyak lagi nanti, ya, akan bermunculan Fauzan Al-Azmi yang lain.
yang dan begitu gampang menipu ya tentang mereka pernah Kristen, mau jadi ketua misionaris lah, jadi pendeta yang mempendetakan pendeta lah, sekolah di Italia lah, dan lain sebagainya, untuk mendapat keuntungan-keuntungan. Maka saudara, bagi saya ini terlalu banyak contoh ya penipuan-penipuan, sehingga saya kira kita semua harus sadar ya, bagi kami orang Kristen ya, itu adalah sesuatu hal yang lumrah dan wajar saja. Orang mau dapat keuntungan kok, orang mau dapat uang melalui menjual agama ya, seperti itu. Ya, tetapi yang jelas mereka melakukan satu kejahatan, dan ini hanya membuktikan ketika seseorang itu tidak berada di dalam Kristus. Ini saya berbicara dalam perspektif Kristen saya, sulit hidupnya itu menjadi integrit ya, mempunyai hidup yang berintegritas, sulit. Kecuali seseorang dilahirkan kembali, diregenerasi, dia beriman kepada Kristus, barulah dia boleh belajar perlahan-lahan, progresif ya, perlahan-lahan untuk menjadi orang yang berintegritas. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video ini.